Merah Putih yang dipimpin oleh pemimpin acara dan menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Sang Merah Putih, hormat! Hiduplah Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan.
hadirat-Mu yang begitu kuat mencengkram kami, dan hadirat-Mu yang begitu kuat juga mencengkram bangsa kami ini Tuhan, sehingga kami percaya bangsa kami ini ada di telapak tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ini hidup kami. Kami sudah memuji menyembah Engkau. Kami sudah bersyukur untuk segala-galanya. Dan tiba saatnya kami mau belajar duduk diam di bawah kaki-Mu, belajar mendengarkan isi hati-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, agar awal, tengah, hingga akhir penyampaian isi Tuhan ini boleh terlepas dengan baik di tanah yang subur Tuhan, di dalam nama Yesus. Shalom. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi apabila Ibu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bilang nanti pas merdekanya sama-sama dengan suara yang kuat ya. Merdeka gitu ya. 1, 2, 3. Jadi Ibu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Pastikan kita semua yang ada di ruangan ini, di gereja ini, kita semua benar-benar merdeka. Katakan amin. Amin. Colek kiri kanannya, kita merdeka bilang. Oke. Karena begini, karena orang yang merdeka adalah orang yang benar-benar bisa membawa aroma kehidupan kerajaan Allah dimanapun berada. Halo, orang yang merdeka, anak-anak yang merdeka, anak-anak Tuhan yang merdeka, Anda dan saya yang merdeka, ya kan? Makanya pastikan kita merdeka. Yang belum merdeka, pulang dari gereja ini, dari tempat ini, keluar, pastikan kita merdeka. Katakan amin. 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 Ya, karena kenapa? Karena hanya orang-orang yang merdeka yang bisa membawa aroma kerajaan Allah di bidang yang lain, yaitu di marketplace, saya bilang. Oke, di marketplace. Nah, catat baik-baik ini semuanya, karena kalian sebagian besar adalah mahasiswa dan mahasiswi. Oke, pahami baik-baik bahwa AOG ini adalah bengkel dan pabrik rohani anak muda zaman now. Kita benar-benar memang pengen memperlengkapi, kita benar-benar memang ingin mempersenjatai agar setiap kalian semua bukan hanya kumpul-kumpul setiap minggu ibadah, sorak-sorai, lompat-lompat, kasih persembahan dan pulang dan terus demikian. Enggak, no, tidak. Tapi visi misi kita cukup sangat jelas. Saat dimanapun nanti kalian berada, 5-10 tahun ke depan, benar-benar hidup kalian itu berdampak. Amin. Membawa aroma spirit kerajaan Allah dia. Katakan amin. Amin. Karena itu penting. Itu sangat penting dia. Ya, itu sangat penting. Nah, kalau kalian suka tema, saya kasih tema sama kalian semuanya. Oke, kerajaan Allah dan dunia marketplace, ya. Ingat baik-baik bahwa kita adalah bengkel dan pabrik rohani anak muda. Kita harus kuasai 7 pintu gerbang bangsa ini. Kita harus kuasai itu. Itu identitas, itu dari dulu-dulu. 10 tahun yang lalu saya dapatkan ini. Kemanapun waktu itu saya pergi melayani, selalu saya berikan satu kebenaran bahwa anak muda zaman sekarang, dimanapun bidangmu, dimanapun areamu, seriuslah. Kalau engkau suka di kesehatan, seriuslah di kesehatan. Kalau engkau di pendidikan, seriuslah di pendidikan. Halo, kalau engkau di bisnis, seriuslah di situ. Kalau engkau benar-benar terpanggil menjadi hambanya full time sepenuh waktu, seriuslah di situ. Katakan amin. Oke. Nah, ini harus kita kuasai, ya, dimanapun, di dunia hukum, politik, sosial, pendidikan, bisnis, ekonomi kreatif, teknologi, dan kesehatan. 7 pintu gerbang ini adalah marketplace. Oke, ini semuanya dengan baik-baik. Di acara ini, di ibadah HUT RI ini, ya, saya ingin memberikan satu dorongan kepada kita semuanya. Dimanapun kalian sekarang ini belajar, kuliah, dan diperlengkapi di bidang apapun kalian semua, serius. Dan nanti selesai, mulai kuasai
area itu. Deborah sama Libra, dia bisnis perlaut, dia bisnis. Beta perikanan, Beta apoteker dan farmasi sama Casey Joel. Tony pendidikan. Siapa di sini yang fakultas ekonomi? Woi, kamu Amo. Kamu juga ya? Ini ya, Ibu Gembala ini ya? Aini, Ainun, tuh ekonomi. Ada yang hukum di sini? Novi. Oke, ada yang kesehatan. Hah? Charles, woi, Dokter Charles. Sedap, Dokter Charles. Ada yang suka usaha, ya. Lalu ada yang terpanggil full time. Siapa di sini yang terpanggil memang benar-benar full time? Hermawan, Aldi. Aduh, cocok Ibu Gembalanya udah melengkapi ini. Iya kan? Nah, Pamela kuat sekali aminnya. Siap-siap kamu juga di Ibu Gembala Sidomulyo. Amin. Amin. Iya kan? Nah, itu harus kita kuasai, guys. Itu harus ada anak-anak Tuhan di situ. Kerajaan Allah harus ada di situ. Bukannya kerajaan Allah datang turun ke situ, nanti tidak muat. Tapi Anda, hidup kita ada di situ. Katakan amin. Oke? Nah, kita baca sebentar. Kemarin dapat hadiah bawa Alkitab, nanti ada di mobil Bang Tian. Oke, nanti kalian dapat ya. Angkat tangan. 1, 2 Pamela. 1, 2, 3. Kalian anak Papua ada 5 loh. 1, 2, 3, 4, 5. Pas. Mantap, nanti ada. Tapi gitinya nanti belakangan ya. Botolnya dulu. Oke. Roma yang ke-6 ayat yang ke-11. Siapa lagi yang bawa Alkitab? Angkat Alkitabnya. 1, 2, 3, 4. Ih, mereka lagi. Oh, 5. Wah, 5 itu apa? Nota itu, nota hutang. Ini tas gua deh. Nota itu. Oh, kita. Oke, siap. Ya bawa kitab mantap. Wih, kita nggak apa-apa. Dapat lagi hadiah nanti ya. Oke. Roma 6 ayat 11. Roma 6 ayat yang ke-11. Udah bisa, sahabat itu cepat. Oke, ini dia. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dan ini penting nih ya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kita melihat bahwa kita ini telah mati bagi dosa, tetapi kita hidup sekarang ini bagi Allah Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Oke, saya mengajak lagi satu ayat untuk memperkuat apa yang mau saya sampaikan pada sore hari ini sebentar. Roma 6 ayat yang ke-22. Come on. Roma 6 ayat yang ke-22. Coba buka sahabat. Roma 6 ayat 22. Lihat ini sama-sama. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi sekarang Setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa kamu, dan setelah itu kamu menjadi hamba Allah. Lihat, oke? Nah, ayat ini menjelaskan tentang penebusan Kristus. Ini jelas. Kristus tebus kita agar kita merdeka. Halo? Bukan hanya sekedar untuk masuk surga. Catat baik-baik ini. Catat baik-baik. Jadi Yesus datang nebus kita supaya kita ini merdeka. Kita ini merdeka. Kalau masuk surga sudah pasti, asalkan tetap ada Yesus di hatimu. Bukan ada yang lain di hatimu. Tetap ada Yesus di hatimu, engkau selamat. Tetapi bukan hanya sebatas itu. Dia mau kita dimerdekakan supaya begini. Satu, nih Bang Tian catat, mengubah identitas status kita dari orang Kristen yang dulu tak dipandang oleh Allah, di mana kita dulu dipandang oleh Allah sebagai musuhnya. Sekarang kita dipandang oleh Allah sebagai orang merdeka dan hidup menjadi hamba Allah. Itu dia. Halo, yang pertama tuh. Kedua ayat ini
ini berbicara jelas, menegaskan kepada kita. Satu, Allah itu nggak lagi memandang kita sebagai musuh atau hamba dosa. Ayat ini tadi. Tapi Allah itu memandang kita sebagai orang merdeka dan hamba-hamba Tuhan. Oke? Yang kedua, memberi tujuan hidup yang baru, guys. Ini nggak dimengerti oleh banyak orang. Makanya AOG selalu dan selalu supaya kalian semua semakin hari semakin serupa dengan apa yang Tuhan mau, bukan kita mau. Ini tujuan kita di sini di AOG. Oke? Ya. Yang kedua adalah memberi tujuan hidup yang baru. Kita ini telah kehilangan hak atas hidup dan menyerahkan kepemilikan hidup kita ini kepada Allah. Katakan amin. Jadi gini, sederhananya, Yesus tebus kita, oke? Dan kita ini udah gak punya hak lagi akan hidup kita. Pahami baik-baik. Semua mata memandang saya, lihat ini kebenaran yang harus benar-benar melekat kuat, menerobos jantung hatimu. Bahwa Yesus datang menebus kita. Dia itu untuk membuat kita itu nggak berhak lagi atas hidup kita. Tapi hidup kita itu adalah untuk tujuannya atau untuk kemuliaannya. Setiap kita semua yang sudah terima Yesus dan Juru Selamat, kita ini harus menghayati, merenungkan gini, bahwa diri kita bukan lagi milik kita sendiri, tapi milik Yesus. Amen. Halo, sudahkah sejauh itu Anda masuk menghayati? Sudahkah Anda merenungkan bahwa aku udah terima Yesus, tapi kok sekarang ini kenapa hidupmu kok nggak kau serahkan, nggak kau berikan kepada Yesus? Seharusnya setiap kita orang-orang yang percaya dan Yesus ada dalam hidup kita itu milik Yesus. Hidup kita itu milik Yesus, guys. Sama seperti ini dia. 1 Korintus, coba ini aja deh. 1 Korintus 6 ayat 19, coba ayo. Sampai cepat. 1 Korintus 6 19-20. Dahsyat ini keren ini. Oke. Saya mau kita semua merdeka. Amin. Oke, coba buka sampai 1 Korintus 6 19 ayat 20. Charles siap-siap buka Charles. Galatia 2 ayat 20. Charles siap-siap buka. Nanti sambil baca. Oke. 1 Korintus 6 19 ayat 20, lihat ya. Nih, saya ingatkan lagi. Kita udah terima Tuhan Yesus tadi. Katakan amin. Amin. Oke, kita udah lahir baru, ya kan? Nah, harusnya kita merenungkan, guys. Halo, yang muda-muda ini kita merenungkan bahwa kalau ada Yesus di dalam hidup kita ini bukan milik kita lagi, tapi hidup kita ini milik Kristus. Itu penting. Kebenaran ini tidak diketahui oleh banyak siapapun. Semuanya banyak begini. Terima Yesus, udah Yesus ada dalam hidup. Amin. Ada Alkitab di rumah, kalungnya salib, tatonya Tuhan Yesus, tatonya salib. Lalu hidup kita amburadul. Hidup kita untuk orang dunia, untuk dunia. Ini salah. Ini nggak sinkron dengan kebenaran ini. Oke, lihat ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan kamu bukan milik kamu. 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Oleh karena itu 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Karena itu 1, 2, 3. Halo, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dalam kitab Galatia berkata seperti ini. Tubuh untuk Tuhan, Tuhan untuk tubuh. Ini harus dimengerti, guys. Ini keren nih pada kesempatan 17 Agustus ini. Saya nggak dapat info kalau saya disuruh berkhotbah, tapi saya selalu nggak ada jadwal, maupun ada jadwal, saya persiapkan dan terus saya merenungkan kebenaran apa yang saya tangkap dari Tuhan untuk saya lepaskan kepada banyak generasi.
hidup kita ini udah lunas dibayar. Ayo jangan salah paham. Hidup kita ini, Anda ini untuk Tuhan. Muliakanlah tubuh kita, hidup kita untuk Tuhan. Pastor Charles baca Galatia 2 ayat 20 dalam suara yang keras. Tetap sabit buka. Ayo. Galatia 2 ayat 20. Aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Ia hidup yang ku hidup sekarang di dalam daging adalah roh, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Sama-sama kita baca ya, biar ini masuk. 1, 2, 3. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Amin. Nah, ayat ini benar-benar sudah diutarakan oleh Paulus, dan Paulus itu menjadi teladan buat kita. Rasul Paulus jadi teladan buat kita. Dia bilang begini, ya, dia bilang begini, bahwa sebentar, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Inilah yang Tuhan kehendaki, agar kita memiliki pergumulan dan tujuan hidup yang sama dengan Paulus, yaitu hidup kita untuk Kristus. Halo anak muda, kalian ini orang-orang hebat. Dari sekian banyak anak-anak muda di luar sana yang hidupnya, yang tubuhnya buat dosa, tapi kalian hidup dan tubuhnya untuk Kristus. Berarti itu sinkron dengan maksud dan keinginan Tuhan, tujuan Tuhan dalam kehidupan kita dia. Halo, amin. Iya gak? Ya. Nah, jadi begini, ketika orang Kristen dapat menghayati identitas dan status kita, kalau kita menghayati, merenungkan siapa identitas kita, dan kita mengetahui dan tujuan kita untuk apa di dalam Kristus, maka cara pandang kita akan berubah. Kebenaran ini akan merubah cara pandangmu tentang engkau dan melakukan hidupmu hari lepas hari. Dengar baik-baik nih ya, ini penting. Saat Anda tahu kebenaran ini, yang tadi Bang Ten sampaikan dan kita tadi bahas, oke, kalau kalian tahu bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus dalamku, dan hidupku ini untuk Kristus, itu akan merubah mindsetmu, akan merubah cara pandangmu, paradigmamu, dan kehidupanmu dari pagi, siang, sore, malam, itu akan benar-benar beda. Beda benar-benar. Beda dengan orang yang hanya tahu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terima Tuhan dan Juru Selamat, tapi nggak tahu bahwa hidup kita ini udah lunas, udah dibayar lunas, dan nggak punya hak apa-apa lagi kita ini. Iya tabak, iya. Kita ini udah nggak punya hak apa-apa lagi. Kita ini nggak bisa lagi nuntut apa-apa lagi sama Tuhan. Enggak, karena Dia sudah siapkan yang terbaik sama kita. Kebanyakan orang banyak nuntut sama Tuhan dan menyala-nyalakan Tuhan karena nggak tahu kebenaran ini. Makanya di HUT RI ini yang ke-77, semuanya kita harus tahu dan paham bahwa hidup kita bukannya untuk kita lagi, tapi Kristus dalamku. Kalau kau tahu Kristus dalamku, hidupmu itu sudah milik Dia, udah dibayar lunas, engkau gak punya hak lagi. Cara pandangmu kepada dirimu, kepada orang lain, kepada pekerjaanmu, kepada apapun akan berubah, guys. Akan berubah, keren. Engkau akan langsung melezat, dewasa, luar biasa dia. Amin. Oke. Nah, jadi gini. Jadi kalau engkau paham bahwa engkau udah ditebus, engkau gak punya hak lagi atas hidupmu. Kristus dalamku, aku dalam Kristus. Hidupku ini semua untuk kemuliaan nama Kristus.
maka yang akan terjadi adalah engkau mempunyai satu kebenaran yang enggak kau bangun sendiri, tapi itu terbangun otomatis keluar dari dalam dirimu, yaitu ini dia, melayani. Ya, banyak kalau kalian sekarang ini yang bilang, pakai aku Tuhan, ini hidupku Tuhan untuk melayanimu, berarti engkau sudah sampai kepada maksud hati Tuhan tadi. Tapi kalau engkau berkata begini, jangan dulu Tuhan, sebentar dulu Tuhan, aku gak mau melayani, belum sekolah teologi aku, masih baru aku, gak seperti kakak-kakak abang-abang itu aku. Berarti kebenaran ini yang tadi kita baca, antar jemput jemaat, ngurusin jadwal, ngurusin home game, ngurusin kedai, ngurusin musik, main musik, WL segala macam. Ini yang basicnya dulu di dalam area gerejawi ya, di dalam gerejawi, dalam jabatan gerejawi ya. Berarti ayat yang tadi kita baca ini sudah merasuki dan merubah paradigmamu. Halo, amin. Tapi kalau kau takut melayani, engkau nggak mau melayani, halo, I'm sorry, something wrong in with you. Sedap. Dalam bahasa Papuanya itu ada sesuatu yang bermasalah. Engkau belum berdamai dengan dirimu. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Kok kita harus melayani, Bang? Kenapa kita belum masuk sampai tahap melangkah melayani? Karena paradigma belum berubah. Kenapa belum berubah? Karena kebenaran firman-Nya tadi hanya cuma nempel di telingamu, nggak masuk ke jantung hatimu. Sedap. Halo, bengkel pabrik rohani anak muda zaman now ini. Doa kita semuanya, setiap kalian semua, nggak sampai berjamu dan berlumut di sini. Punya anak, punya dapat istri, dapat suami, punya anak, lalu lahir cucu, dan sini terus kita ngumpul sini terus. Enggak, nehi. Doa saya, setiap kalian semuanya berkuasa di 7 pintu gerbang, di setiap provinsi, di provinsi, bahkan bangsa-bangsa. Halo. Kemarin waktu di home game, Bang Tian itu sebenarnya belum puas. Saya tuh ingin puas banget di home game. Kalau lagi ngumpul gitu, cekakak-cekikik, ada yang bercanda-bercandaan, ada yang jodoh-jodohan, ada yang suka-sukaan. Lalu makan sama-sama, bagi-bagi, ada yang kelaparan, ada yang kekurangan, ada yang sendiri makan di sana, ada yang menjambak-jambakan. Saya tuh gak mau pulang saya. Tapi Kak Rika bilang bener juga, karena Hadasa mau tampil. Nanti nonton di SCTV, di RCTI nanti. Lalu ya juga lah kita pulang. Tapi waktu pulang itu, saya turunkan kaca mobil. Lalu saya bilang sama Bang Naim, lihat mereka Bang, saya bilang. Lihat mereka Bang, saya bilang. Kakak-kakakmu itu, abang-abangmu itu. Lihat nanti, 10 tahun mereka akan luar biasa. Di setiap provinsi demi provinsi, bahkan bukan hanya itu, akan ada di bangsa-bangsa. Kalau nanti misalkan engkau ada suatu kota, ada Abang Tony di sana sama Kakak Tia, punya sekolah, punya yayasan, mengembalakan lagi. Naim kau ya Naim ya katanya kan? Iya bangun, Naim. Wah dulu kita main Naim di home game, Naim masih Naim. Wes, karena Abang Tony ini banyak duitnya. Si Tia udah lagi ngandung lagi, anaknya udah 6. Iya kan? Naim, ini ongkosmu, ini tiketmu. Mana bapak Naim? Mana mama Naim? Lalu di Papua, Bang si Nona Christine udah punya perusahaan. Amin. Tapi masih single. Ya, dalam nama Yesus dapat dia. Amin. Lalu tiba-tiba ada teleponnya.
Ada main-main kesini sih sedap. Kakak Christine, kakak Itin kasih tiketnya. Amin. Iya kan? Berangkat sama pacarnya. Amin. Tapi ada juga mungkin ada yang, tapi dalam nama Yesus nggak ada semuanya. Semuanya tarafnya semua taraf kerajaan Allah semuanya. Amin. Wih, sudah si Beta, punya beberapa apoteker. Amin. Bahkan jadi ketua ikatan apoteker Indonesia. Yes. Lalu kita mau buka apotek ACC, nggak perlu lama-lama. Ini bes. Jadi ibu gembala. Dari Markus diutus ke Singapura. Joel sama Pamela. Di Sidomulyo AOG-nya besar. Tak ada yang tak mungkin. Lalu di sini siapa bang di sini bang? Samuel Coro. Ditangkap polisi. Nehemia ada di Inggris. Waduh, haleluya, amin. Kalau itu dia, makanya waktu itu saya bilang sama Bang Naim, lihat 10 tahun mereka. Sekarang memang nggak nampak, tapi jelas. Ya, memang nggak nampak, tapi jelas guys. Bilang, kanan kirimu, masa depan kita jelas. Pastor Charles udah jadi gembala, punya rumah sakit pula dia. Haleluya, amin. Iya kan? Lalu kalau ketemu lagi kakak-kakak gembala-gembala kedainya ya kan, kakak ingat saya enggak? Iya, kata Samuel Kuncoro kan. Yang gitu-gitu jangan disepelekan, itu nanti bisa jadi gembala, ya kan? Kita nggak bisa tangkang-tangking dulu sekarang. Siapa kamu? Samuel. Oh Samuel. Iya. Jadi kamu jadi sekarang ngapain Samuel? Ya, kamu pelayanan ini gerejaku segala macam. Wih, dahsyat. Katakan amin. Ya kan, yang pace-pace ini semua. Iya enggak? Kan nggak tertutup kemungkinan juga ada di bangsa-bangsa. Iya kan? Di Papua udahlah cukuplah Nona Itin aja. Anjali ada di Bandar Lampung. Ya kan? Roy siapa? Christine mau ya kan? Woi, kamu Amo ya kan? Andrian, woi ada di kota-kota lain, ada di bangsa-bangsa lain. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga jadi gubernur Papua ya enggak? Nah, itu dia. Ada yang mau balik ke Nias? Yosi. Kemana dia? Kemana dia? Kenias dia. Bukan tempat ban. Oke, jadi gini. Jadi kalau kita mengerti itu, melayani Tuhan itu tidak kita pandang sebagai beban, tapi kewajiban. Katakan amin. Apa yang dimaksud dengan melayani? Nah, ini penting nih, Bang Tian sederhanakan. Apa yang dimaksud dengan melayani? Apa sih arti melayani itu sendiri? Nah, melayani Tuhan itu melakukan atau terlibat ikut serta dengan kegiatan gerejawi. Oke, itu dalam hal yang sempit, ya. Jadi melayani itu dalam hal ada di gerejawi, itu dalam hal yang sempit. Tetapi kita nggak hanya sampai sebatas itu, bro. Amin. Kita nggak hanya sebatas ada di gerejawi, luas pelayanan itu. Amin. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31, coba buka sampai ini tadi Bang Tian cari nih ayatnya dapat, ya. Coba ayo Bang Tian baca ya nih. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lihat ini, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Amin. Dimanapun kau ada, apapun yang kau lakukan dan kau kerjakan, makan minum, ada di balik meja jadi kasir, jaga barang orang, kerja di pasar. Tapi ini penting nih ya, ada di apotek, Joel. Ya kan? Ini penting. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah.
bilang sama Berlin, Markus, Hermawan, Aldi, waktu mereka dipanggil sama Pak Dehan, saya langsung briefing mereka. Saya kasih tahu sama mereka, lakukanlah apa yang kau lakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk manusia. Apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian kerjakan, baik itu di rumah sekalipun, seperti saya pelayanan saya di gerejawi jelas nampak, tapi pelayanan saya di rumah harus nampak juga guys, sama anak-anak dan istri saya. Saya nganter Naim, nganter Kana, bolak-balik naik mobil, isi bensin. Saya lakukan untuk mereka? Ya, bisa jadi juga. Tapi ini paling penting, motivasi terbesar saya yang keluar dari hati, saya lakukan itu semua bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kalau apapun yang kita lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan, enjoy guys. Enak guys. Kalau kau lakukan semata-mata untuk manusia, dilihat manusia, numpuk nanti hal-hal yang jorok-jorok dalam hatimu, dan lama-lama akan meledak nanti, ketahuan. Karena aroma busuk itu kapanpun akan tercium. Tapi kalau kau tulus, kerjakan semuanya untuk Tuhan, engkau sedang melayani, meskipun bukan ada di bidang gerejawi. Tapi tidak ada kemungkinan juga engkau mau masuk ada di pelayanan gerejawi. Kak, bang, aku mau jadi penerima tamu dong, mau ikut? Bang, kak, aku mau bersih gereja dong. Bang, kak, aku mau bersihkan alat musik dong. Bang, kak, aku mau nyanyi dong, aku mau nari dong, tapi aku nggak bisa nyanyi nih, nggak bisa nari, ajarin dong. Tidak tertutup kemungkinan bisa terbuka dan peluang untuk melayani di gerejawi. Tapi lebih ngerikannya lagi, engkau hebat di pelayanan gerejawi, tapi engkau gak hebat pelayanan di luar dari gerejawi. Hidupmu jadi batu sandungan. Itu gak hebat. Bertobat. Halo, tapi di sini gak ada. Di sini gak ada. Gak ada di sini. Gak ada. Amin. Gak ada di sini. Di sini jago. Markus di sini singer. Wah, dia pelayan singer, terima tamu. Wih, antar jemput. Wih, WA jemaat. Dek, ibadah ya dek. Sedap. Tapi di rumah dikontrakannya, dia pun paling rajin. Yulia, adik Rini, udah abang masak nasi kalian ya. Wih, sedap. Ini contoh Markus. Ya kan? Contoh. Kayak Sadrak, ya kan boy. Dia cerita, kau bantuin mamamu nggak ke pasar, bantuin mbak. Wih, bagus. Itu pelayanan juga, lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk mamakmu. Amin. Wih, amin. Berlin, ya kan? Seperti itu dia. Oke. Kolose 3:17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose 3:23 sampai 24, kita baca sama-sama ayat terakhir. Coba buka sampai. Ayo. Sudah buka Sadet? Sudah? Kolose 3 ayat 23 sampai 24, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-hambanya. Amin. Berdasarkan ayat-ayat di atas, sesungguhnya kita harus pahami, melayani Tuhan atau pelayanan itu mencakup semua unsur. Amin. Ya kan? Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, semuanya demi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Itu dia. Yang kau pikirkan, yang kau omongkan, yang kau lakukan, semuanya untuk demi kemuliaan Tuhan. Itu lebih hebat dari pelayanan yang ada di gerejawi ini.
Di mana seharusnya orang Kristen, meskipun dia tidak mempunyai jabatan gerejawi apapun, dia tetap disebut sebagai pelayan Tuhan. Oke? Dia tetap disebut adalah pelayan Tuhan. Asalkan di bidang-bidang, ya, sebagai di bidang marketplace, sebagai pengusaha tadi, ada yang jadi guru, ada yang jadi dokter nanti, ada yang avokat, pedagang. Siapa sini yang suka politikus, suka berdebat? Siapa? Berlin. Otoni, iya kan? Roinjo. Oke, di bidang apapun, di situ kita harus selaras. Pikiran, ucapan, perlakuan itu harus selaras dengan kerajaan Allah. Tidak boleh, guys. Nggak boleh kita pisahkan atau kita buat dualisme. Oh, kamu yang ini lebih kudus di gereja daripada pelayanan yang di luar gereja. Enggak. Harus sama-sama menjadi satu. Supaya apa? Injil Kristus itu dapat terang kebenaran, nampak dilihat oleh banyak orang. Oleh karena itu, teman, pada sore hari ini di HUT RI ini, doa saya semuanya, kita semuanya, kita benar-benar menjadi terang garam di dunia, di bidang kita masing-masing. Amin. 7 pintu gerbang itu kita kuasai. Ayo pemusik main. Mari kita doa, kita selesai. Kuasai. Tony, saya tanya dulu. Tony bidangmu apa? Pendidikan. Dia akan jadi gembala dan punya sekolah. Adik Nona, kamu apa? Woi, pertanian. Oh, jadilah petani yang luar biasa. Adik Nona, pendidikan ekonomi. Kamu adik? Teknologi informasi. Woi, IT. Pastor Berle, Pastor Markus. Banyak. Sosial, bisnis dan pelayanan. Kalau kau terpanggil benar-benar jadi full time, terpanggil untuk apa namanya, rohaniawan, hajar itu. Sadra, kamu apa? Mesin ya. Coba anak SMA mungkin diri. Kamu apa? Kamu apa? Hah? Pendidikan. Dia pendidikan. Buka bimbel, buka sekolah. Amin ya. Yang penting Injil kerajaan itu ada di situ. Ya, jangan takut dan khawatir. Amin. Di keluarga, Injil kerajaan Allah itu harus nampak dalam hidupmu. Di kampusmu, di tempat kerjamu. Kamu, saya hari-hari ini tanya tuh asisten saya, asisten Giti. Dia tuh bingung kalau melihat saya, apa namanya, udah melayani. Oh tidak, udah melayani orang-orang. Hari-hari ini saya bersyukur banget dan doakan Abang Tian. Ya, doakan saya. Saya siap Tuhan, saya bilang. Saya bisnis, tapi pastikan bisnis yang kita dan saya lakukan itu bisnis, ada bisnis tentang kerajaan. Saya suka banget sama Yonggi. Waktu itu saya nggak perlu sebut siapa dan apa dan bagaimana. Waktu itu ada seorang dari mana jauh entah berantah pengen beli satu alat sama Yonggi. Harganya dari tokonya itu sekian, 1 juta. Tapi pihak yang mau beli itu karena mau rembes ke Pemda, tolong tulis di situ berapa puluh juta Yonggi? 20. Lalu kamu bikin nggak Yonggi? Tidak, itu dia. Lalu Yonggi bilang gini, enggak, aku nggak mau. Itu mantap guys, itu lebih dahsyat banget pelayanannya daripada pelayanan di gerejawi di sini, tapi di luar tak gerejawi. Di sini rohani, di luar rohana. Yohana. Ini adik-adik calon-calon pragawati ya kan? Pragawati, pramugari. Lydia sama sebelahmu Lydia. Lupa Eka. Iya kan, dia kan nanti akan ada di dunia
penerbangan. Banyak pramugari jatuh sama pilot, check-in semalam. Tapi doa saya, setiap kalian semua yang dilatih, yang dibentuk, diperlengkapi di tempat ini, amin, bisa mengabarkan kabar baik. Bahkan kalau lagi terbang, ya enggak, waktu selamat malam, kita sedang berada di penerbangan ini, Tuhan Yesus memberkati. Yang jual ikan, yang jual buah, sampai sini jual buah. Oh tuh, apa tuh, Pak Simamora tuh. Kayak tuh jual ikan biasanya main timbang-timbangan, ya enggak? Ya enggak, ya kan? 2 kilo. Ya maksudnya gini loh, 2 kilo tapi dibikinnya 1,5 kilo. Ya enggak? Tuh itu dia. Setelah mereka beli, adik-adikku, mereka beli, kasih, bilang gini, Tuhan berkati ya Inang, makan ini Inang dan keluarga sehat loh. Gitu. Simon juga nih, ya kan? Kalau bilang bapak mama, kalau bocornya 1, bilang 1, jangan bilang 3. Yosi juga nih, ya kan? Masih bahas. Amin. Come on, bawalah kerajaan Allah dimanapun kau berada. Amin. Itu pelayanan sejati. Bagi diri semuanya yuk. Silakan, siapa nih? Siapa nih? Oh. Bagi Tuhan segala pujian. Merdeka! 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 Kita mau berdoa buat bangsa ini. Menurut saya, kalau kita cara terbaik dalam merayakan kemerdekaan RI adalah kita berdoa buat bangsa ini. Yang setuju katakan amin. Salah satu hambanya berkata bahwa hari-hari ini Tuhan sedang memurnikan bangsa kita. Kalau kalian boleh lihat di sosial media, Tuhan itu sedang memulihkan apa? Keluarga. Dari Ferdi Sambo. Tuhan ingin memulihkan keluarga-keluarga. Bahkan sekarang banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam keluarga, semuanya dibukakan Tuhan. Tuhan ingin memurnikan bangsa kita. Siapa yang mau berdiri buat bangsa ini? Kalian tahu Yeremia? Yeremia berdoa buat bangsa Israel untuk pemulihannya. Dia bilang begini, Tuhan pulihkan bangsaku. Aku siap. Dia itu tidur rebahan sebelah kiri 369 hari. Itu berapa? 1 tahun. Dan dia tidur di sebelah kanan 369 hari. 2 tahun. Dia berdiri buat bangsanya. Kita pingin ada perubahan. Kita pingin bangsa Indonesia pulih, kuat, dan bangkit. Bagaimana caranya? Kita berdiri. Kita berdoa buat bangsa ini. Kita minta damai sejahtera Allah turun atas bangsa ini. Generasi ini kita minta bersama-sama pada sore hari ini supaya dimenangkan buat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Buat damai di Indonesia. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kita mau memberkati Indonesia pada sore hari ini. Doa buat damai di
mana kami ada, tempat di mana kami belajar, tempat di mana kami mencari nafkah, tempat di mana kami tinggal. Tuhan, kami berdoa, kami angkat tangan kami buat kota kami. Kami memberkati kota kami Bandar Lampung di dalam nama Yesus. Kami melepaskan shalom itu. Kami melepaskan shalom itu. Kami melepaskan damai sejahtera Allah atas Bandar Lampung. Di dalam nama Yesus, Bandar Lampung adalah pintu gerbang Pulau Sumatera. Tuhan, kami berdiri dari Bandar Lampung. Pulihkan setiap orang-orang yang akan memasuki Pulau Sumatera dari Bandar Lampung. Semuanya diberkati Tuhan. Semuanya dirawat Tuhan. Semuanya mengalami kasih Tuhan. Karena ada shalom, karena ada damai sejahtera di kota kami. Tuhan, pulihkan Bandar Lampung aman, Bandar Lampung maju, Bandar Lampung bangkit untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami juga berdoa buat setiap kampus-kampus, buat setiap sekolah-sekolah dalam nama Yesus. Tidak ada penyusupan salah atau apapun, tapi setiap kampus-kampus boleh menjadi terang, boleh menjadi berkat. Bahkan anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya boleh menjadi obor yang bernyala-nyala, menjadi terang Kristus, menjadi saksi Kristus yang hidup, menyatakan kebenaran firman Tuhan kepada setiap jiwa-jiwa yang belum mengenalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih kalau bangsa kami boleh sampai di umur yang ke-77 tahun. Semuanya karena Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami bawa bangsa kami. Kami mau berdiri bagi bangsa ini. Sebab firman-Mu mengatakan bahwa setiap orang-orang yang sudah menerima Engkau, hidupnya bukan untuk dia lagi, tapi untuk Kristus, juga untuk negeri di mana dia tinggal. Usahakanlah kota, usahakanlah kesejahteraan kota di mana Engkau tinggal. Yeremia mengatakan, dan kami juga mau melakukan kebenaran firman-Mu.